Saya kasih solusi supaya apa? Supaya gula darah nggak naik. Saya kasih itunya, rahasianya. Jadi ilmu makanan lah gitu ya. Dia coba makan nasi biasa, kemudian nasi yang dia kasih ini. Ini apa? Lada hitam. Ya, ternyata gula darahnya nggak langsung naik kayak nasi yang biasa. Kenapa? Karena ini rempah-rempah kayak begini nih punya serat, ya punya vitamin, punya mineral yang menjaga gula darah tuh nggak langsung naik habis makan. Ya, jadi kalau ibu-ibu masih makan nasi kan di rumah kan? Nah, caranya gimana supaya nasi itu tidak membuat tubuh kita langsung melonjak gula darahnya? Nasinya Anda campur sama VCO. VCO tahu? Tahu kan? Campur. Kan pakai dandang tuh apa rice cooker gitu kan. Setelah masak nanti udah matang dia campurkan 1-2 sendok VCO campurkan di situ supaya apa? Supaya gula darah nggak naik setelah makan nasinya. Sebab kalau gula darah naik, Bapak sekalian, lemes kita, ngantuk kita. Ya, atau kalau nggak apa? Campurkan ini juga bisa. Apa ini? Lada hitam. Ya, makanya salah satu cara untuk makan kurma itu supaya gula darah nggak naik, itu kurmanya Anda campur dengan lemak atau protein. Ya, kalau Anda pernah lihat, itu ada ilmunya tuh. Kurma itu ambil bijinya, terus dimasukin almond, itu bagus tuh. Ya, kalau makan kurma campur almond. Ya, kalau nggak ada almond gimana? Bisa pakai butter. Butter itu apa ya? Lemak dari hewan, kayak minyak, tapi dia sudah beku. Jadi kurmanya dibuka, bijinya diambil, dimasukin butter, itu bagus sekali menguatkan tubuh kita. Ya, ketemu karbohidrat sama lemak. Ya, seperti itu. Lalu apalagi yang bisa Anda lakukan supaya tidak naik gula darahnya setelah itu? Banyak, misalkan pakai ini. Pakai cuka. Ini kan cuka nih. Tapi bukan cuka bikin acar itu ya. Bukan. Ikut tahu aja. Udah bahagia deh. Cuka, ini kan cuka dari nanas ini. Bikin cuka tuh gampang sebenarnya. Ya bikin aja sendiri, nanti di browsing caranya gimana. Cuka apel boleh, cuka nanas boleh, cuka madu boleh, cuka-cuka kamu lah. Enggak, Ustadz tanya, ini diminum enggak? Ustadz diliatin aja. Nah, gitu ya. Diminum lah Ustadz. Nah, caranya gini, saya kasih resepnya. Ya, ini kan air nih, air putih. Nah, ini air putih. Ya segelas inilah. Anda mungkin ambil itu aja, 1 sendok teh aja. Campurin ini sebelum Anda makan makanan kesukaan. Kesukaannya apa? Nah, udah tahu saya. Tidak jauh-jauh dari itu. Masalah umat tuh itu aja terus dari dulu. Saya udah dakwah begini 4 tahun yang lalu, yang berubah banyak nggak? Nggak banyak. Saya kira saya harus keluarkan jurus berikutnya kan. Karena nyuruh orang berhenti makan gorengan susah. Nih, tolong jawab. Ya, nih jujur nih. Ini udah deh, kembali sini dulu, baru kita masih. Ini diambil cukanya 1 sendok teh aja, aduk gitu kan, minum. Sebelum Anda makan nasi, sebelum Anda makan gorengan, sebelum Anda makan nasi goreng, coba minum ini dulu supaya gula darahnya nggak naik dan tubuhnya siap mencerna. Ya, kalau bisa lebih bagus lagi, sebelum Anda makan makanan tadi, Anda makan sayur dulu. Ya, misalkan Anda pengen makan nasi goreng nih, nah pesan dulu sayur, makan yang banyak. Habis itu kan nggak jadi makan nasi gorengnya. Dalam nasi goreng itu ada 2 produk yang sehat di sana. Seladanya, 1 iris, sama acarnya. Itu yang paling bagus dan banyak seratnya itu. Jadi kalau Anda pengen makan nasi goreng yang sehat, porsi nasinya sebanyak seladanya dan sisanya acar dan seladanya. Paham? Bayang? Dokter makan mie nggak? Makan. Saya juga manusia, Bu. Ya, bukan jin. Ya.
Waktu dokter nggak makan mie, makan. Tapi kalau cheatingnya berkelas dikit lah. Jangan mie yang terlalu murah gitu. Yang agak sedikit bagusan gitu kan. Dan tidak ada MSG-nya kan lumayan tuh. Tapi kalaupun ada yang instan, ada nggak dokter makan? Ada, saya makan mie instan. Cuman bukan apa, mie-nya bagus lah gitu kan. Tapi saya tahu nih, kalau saya makan ini konsekuensinya jelas ya ke tubuh saya. Makanya saya kalau makan mie itu biasanya istri itu tahu banget tuh. Setengah dari piring saya itu biasanya itu daun bawang sama cabai. Cabainya nggak banyak tapi daun bawang. Ya potong-potong gitu kan. Itu buat saya aman. Jadi makan mie-nya aman terkendali gitu loh, nggak langsung lemes habis itu. Karena tepung itu bikin lemes kalau saya. Ya, udah habis? Oh, belum, 5 menit lagi Ustaz. Ini terakhir. Udah mulai paham caranya ya? Atau kalau enggak, sebelum Anda makan itu, sebelum Anda makan makanan yang tadi itu, ya Anda minum air dulu, misalkan air madu nih kayak begini nih. Masukin ke sini, Anda kasih garam. Dikit, ya. Habis minum air madu itu gimana? Minum air yang banyak. Sudah tahu modusnya kan? Supaya nggak makan banyak, biar banyak minumnya. Kayak gitulah ya. Itu salah satu caranya. Makanya garam jangan ditinggalkan. Ya, banyak masalah kesehatan kita sekarang gara-gara kita jauh dari garam. Asal tidak berlebihan dan garamnya sehat, garamnya bagus, aman insya Allah. Ya, maka jangan tinggalkan. Saya sekarang makan buah pakai garam. Saya makan kurma, saya cocolin garam. Nggak banyak, cuman garamnya garam sehat ya, garam-garam non-refinasi kalau bahasa kita. Yang garamnya nggak putih banget, nggak kinclong banget, dan dia masih lengket, ini kan lengket-lengket nih garamnya. Yang bagus ya. Warnanya apa aja, mau merah boleh, mau putih boleh, mana aja. Penting non-refinasi. Oke? Itu salah satu caranya. Atau apalagi yang kita bisa lakukan untuk menjaga tubuh kita mendetoks minyak-minyakan. Ini nih contohnya. Ini sebenarnya minyak zaitun. Ya, ini minyak zaitun saya nggak bawa banyak, ini sampel saja. Ini salah satu minyak terbaik yang kandungan omega 3 dan omega 6-nya stabil. 639-nya dia bagus banget ya. Jadi ibu-ibu kalau mau tetap terjaga kesehatan hormonnya, kulitnya, wajahnya, ini minum minyak ini. Ya, minyak yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Yang tidak tumbuh di barat la syarqiyati wala gharbiyah. Tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Jadi kalau kata guru saya, minyak zaitun yang paling bagus itu bukan dari Spanyol, tapi dari Syam, dari Palestina, dari Syria atau Suria, ya daerah-daerah Syam itu. Ya, itu minyak bagus, minyak zaitun yang terbaik. Ya, seperti itu. Mulai diminum. Kalau nggak minum gimana? Ya campur tadi, bisa ada campurkan ke makanan, ya itu juga bisa. Ya. Nah, terus apalagi yang kita bisa lakukan untuk mencegah atau mengasup serat atau mungkin enzim dalam tubuh kita. Nah, ini yang Bapak Ibu pegang baik-baik. Ya, Indonesia ini negara kita cinta ini adalah negara rempah dan rimpang. Jadi kalau Anda tidak sakit, nih saya saranin, kalau Anda nggak sakit, ya tiap hari kalau bisa konsumsilah rempah dan rimpang, apa aja. Ini cara paling mudah untuk jaga kesehatan, serius. Dan saya sudah dapatkan itu buktinya, masya Allah luar biasa. Ya, pernah suatu hari ya, ada guru saya cerita, karena beliau ini pasiennya banyak gitu ya. Tiap hari itu cerita. Dia periksa gitu kan, ibu nggak jadi kena jantung ini, ya. Ada bapak gitu kan, nggak jadi kena tumor ini. Ini minum apa dia bilang. Terus orang itu cerita, ini kan dia orang Batak, pasiennya itu. Itu saya minum apa itu jamu-jamu sama dokter yang di YouTube itu, yang jenggot-jenggot itu. Saya katakan, wallahi saya sangat percaya dengan khasiat rempah dan rimpang, serius, sampai detik ini. Jadi kalau Anda nggak sakit, hari ini minum ketumbar, besok minum kayu manis, besok minum apalagi bunga lawang, gitu-gitu aja. Itu efeknya nanti Anda lihat nanti kayak apa tubuh Anda. Masya Allah ya. Gangguan kewanitaan hilang, gangguan kepriaan juga hilang. Emang pria ada gangguan? Ada, gak jantan. Gak jantan ya, gak punya izah. Sebagai seorang pemimpin lah, gitulah. Oke? Apa saja?
Karena pola makan kita udah ngawur, ngidul, tersesat dalam urusan makanan, tanda kutip, maka kadang-kadang rempahnya harus dicampur. Ya, contoh Anda minum misalkan kunyit, ya campurin sama, kalau kita umumnya kan asam, kunyit asam gitu kan, supaya nggak terlalu pahit rasa kunyitnya. Campur yang lain boleh, boleh. Saya punya resep andalan itu Masya Allah. Ya. Resep andalan maksudnya itu saya dapat juga dari guru saya juga. Itu banyak membuat orang hamil. Ya, isinya cuma apa? Kunyit, serai, sama jeruk nipis. Cuman itu doang. Gangguan menstruasi, ya diizinlah tentunya ya dengan izin Allah itu hilang. Yang gak hamil itu jadi hamil, gitu loh. Jadi spermanya, laki-lakinya, sel telurnya ibu-ibunya itu jadi semakin subur, ya seperti itu.